Halo Prima CS. Nah, di penghujung tahun 2022, gue punya satu kerjaan yang memang kita coba kelar sebelum tahun baru. Jadi rencananya motor ini akan dibawa ke Pontianak. Nah, saat ini kondisi 99% karena masih ada beberapa yang mau gue rapiin, tapi gue udah gak sabar buat masukin konten karena eh, gue takutnya nanti tahu-tahu cuacanya hujan apa ini itu, jadi nggak sempet lagi. Mendingan kita bikin yang kemarin waktu masih 50%, 90% lebih, sama lagi 100%. Dimana 100% kita coba dia jalan-jalan nyari pemandangan yang asik. Bentar. Nah, ini ada satu buah SM V16 motor yang diklaim buatan Malaysia, walaupun sebenarnya dia mesinnya sama banget sama Kiwi V250 bawaan Benelli. Jadi memang kerjasama ini macam-macam ya. Jadi si SM ini dia ngedesain body yang mana mesinnya plek ketiplek ini adalah punya Kiwi V250 yang dibawa payung dari Benelli. Nah, SM V16 yang disebutnya V16 sama mereka emang mengusung mesin kategori V. Jadi bentuk standarnya kayak, lu lihat belum sih? Nih, jangan lupa masukin dik. Kalau ngomelinnya Dika. Terus kita mau makeover ala-ala bisa dibilang V-Rod tapi lebih ke breakout, custom. Nah, udah pasti dong tahu konsepnya adalah pemakaian ban yang kemarin gue sebut form over function. Jadi formnya lebih berat daripada function. Jadi unsur fungsi di sini mungkin cuman minor alias kecil. Yang penting tampilan dulu, ya kan? Nah, kurang lebih jadinya seperti ini nih. Tuh. Jadi kita udah hampir rampung project V16 ini, yang mana ban depannya gue pakein dia ring 18. Terus dia speknya nggak terlalu lebar, di 120. Sebenarnya gue maunya lebih kecil lagi sih, 100. Terus gue pakein ban belakang 17 yang 300 alias ini bener-bener bannya breakout sih, bisa lo lihat. Nah, motor ini apa aja yang kita lakukan? Sebenarnya dari tengah ke depan kita masih pakai barang-barang V16, contohnya tangki, segitiga, cover fork, dan lain-lain. Kita masih pakai punyanya si V16, speedometer, lampu, dan lain-lain. Kenapa? Karena menurut gue sesuai konsep ini masih masuk banget sih, masih oke. Jadi nggak usah diganti. Kebenaran ownernya juga Mas Witi itu ngerasa kayak masih cocok sih. Jadi kita banyak main dari tengah ke belakang. Nah, bagian depan kita hanya touch up sedikit, tambahin lampu, ganti spakbor, ban depan pasti pakai Fat Daddy. Terus kita tambahin lagi depan ini double disc. Jadi discnya ada dua kanan sama kiri, biar kesannya dia lebih padat lagi gitu. Soalnya kalau sebiji doang kayak nanggung. Jadi kita bikinnya double disc dari velg Fat Daddy. Terus kita pakai stang cruiser yang nggak terlalu tinggi supaya dia bentuknya rapet ke bawah, jadi makin keker gitu. Bahkan footstepnya posisinya nggak kita rubah, masih di sini. Yang kita rubah hanya joknya mundur, jadi kelihatan lebih selonjoran. Nah, motor ini seperti gue bilang tadi, kita lebih banyak makeover dari tengah ke belakang. Karena kita mau pakai ban yang ekstra lebar dan super gambot, yang hampir 3 kali ban standar ya lebarnya, kalau dijajarin tuh hampir 3 kali dari ban standarnya dia. Jadi kita makeover udah pasti, arm kita custom, spakbor kita custom, sama jok kita custom. Lebih pendek, lebih mundur. Jadi dibanding jok aslinya, ini mungkin mundurnya sih sekitar 5 cm lebih. Jadi akhirnya kita bisa benar-benar selonjoran dan pendek. Terus knalpot kita pakai model yang seperti ini nih. Ini banyak dipakai sama anak-anak custom, tapi ini mau nggak mau kita lebarin lagi. Terus saringannya diambil biar suaranya lebih blar gitu. Nah, kita pasang ini. Setelah semuanya dilabur warna hitam, kita pasangin lagi knalpotnya, ban kita pasang, chassis diedit dulu, lalu kita pasang jok wajik yang dikasih stitches, double stitches warna merah nih, red nih garis-garisnya.
supaya dia stand out sedikit lah, jadi alasannya beda. Nah, kalau lihat nih, kalau gue berdiri, ini motor nggak lebih tingginya daripada paha gue, jadi lebih tinggi dikit dari dengkul. Jadi ini motor pendek banget. Caranya paling gampang, shock breaker di adjust, jadi ini kita potong nih ulirnya, terus dia dikerasin lagi, tukang shock sih ngerti, dikerasin lagi, yang mana shock ini turunnya hampir 3 cm lebih lah dibanding versi standarnya. Jadi ini motor sukses ambles ke bawah. Setelah armnya ini kita panjangin sampai 8,5 cm nih. Jadi sebenarnya kita panjangin lebih sih, cuman maksudnya bisa disetel maju mundur. Setelah gue ukur dia ada di 8 cm-an. Nah, motor ini kemarin gue foto dia bareng sama Harley Davidson temen gue. Kebetulan Ultra Police itu jauh lebih panjang dia dibanding Ultra. Nanti gue kasih lihat deh kayak gini nih, tuh. Nah, yang bikin itu karena memang gaya-gaya breakout atau gaya-gaya V-Rod. Dia pendek, jadi kelihatannya lebih panjang. Ditambah bannya yang ekstra lebar ini. Nah, untuk bagian belakang, supaya lo bisa bawa ban segede gini, berarti lo harus, tadi gue bilang, ngelebarin arm ini. Nah, arm ini nih kita harus ngelebarin lagi lebih dari 10 cm. Jadi memang konstruksinya selain kita lebarin, ditambah tulang di sini, dijagain macam-macam lagi deh tulang-tulangan supaya dia jadi lebih lebar lagi dan untuk bawa ban segede gini. Memang trial and error gue di sini cukup menyita perhatian, waktu dan lain-lain karena memang gue penasaran. Gue belum pernah pakai ban selebar 300 karena yang paling lebar gue pakai itu 240. Jadi untuk masukin ban 300 ini gue banyak belajar untuk gearnya. Kita coba 2 model, mulai dari gear gendong. Awalnya gue pakai gendong nih. Jadi kita pasangin gear gendong untuk di sprocket depan. Cuman menurut gue kalau bawa jalan tuh dia begini nih. Sebenarnya masih toleransi sih, karena gear asli pun juga dia pasti goyang ya, nggak mungkin stiff banget bener-bener static. Tapi setelah gue coba-coba lagi, kayaknya lebih aman gue pakai gear mangkok. Jadi dia modelnya gear mangkok gitu, dikasih gear yang dimana dimodifikasi lebarnya sekitar 5 cm lah. Jadi sekarang lagi kita pasangin gear mangkoknya. Cuman di sini gue mau minta daripada pendapatnya Primo CS, gimana kira-kira rasanya bawa motor 250 cc, bentuknya sangat lebar kayak begini. Kira-kira yang udah punya dengan konsep kayak gini, ceritain dong, komen dong. Kalau bisa komennya, kalau nanti ada di IG nih atau di TikTok, komennya pakai titik. Sekalian kasih lihat motor lo, biar lebih keren. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama saling ngingetin sama apa ya, bagi ilmu lah ya. Dan lagi buat lo yang tinggal nanti di Pontianak, ini motor bakal berangkat ke sono di Pontianak. Jadi lo cari nanti nih di Pontianak. Mungkin bulan-bulan Januari, Februari ke belakang sana, coba deh lo kalau lagi nongkrong di sana, cari dia nih, mungkin di minggu pagi, lagi makan pagi, sarapan, atau riding, atau San Mori, mungkin di motor ada. Kalau ada, nah, lo tahu deh, tegur aja, namanya Mas Witi. Mas, asik ya motor lo? Ini dia. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau lo punya, dengan konsep yang sama, ceritain dong sama gue, kira-kira rasa naiknya kalau buat jalan jauh kayak apa. Karena dengan menggunakan ban seperti depan belakang ini, waktu gue trial kemarin tuh udah berasa banget ya. Yang pasti dia udah pasti secara logika lebih berat. Karena dia memegang tapak yang hampir 3 kali dari ban aslinya. Berarti beban gesekan ke aspal tentu 3 kali, ditambah ban depannya juga lebih lebar dibanding aslinya. Jadi inilah namanya dunia custom, di mana form over function sering dilakukan, di mana keinginan juga kadang-kadang mengalahkan daripada sebuah teori. Yang penting, inilah dia esensi dunia custom, yang nggak bisa, harus bisa, yang nggak mungkin, kalau bisa, mungkin. Itulah esensi dunia custom. Yang jelas, dunia custom, gue ingetin sekali lagi sama Primo CS, mengurangi kenyamanan, menambah kegantengan. Setuju kan? Nah, jangan lupa like, comment, share, sama subscribe. Juga lo harus pantau IG kita di Primo 16 Garage. Juga di TikTok Norman Pulungan 22 ya. Oh iya, lo mau denger ya? Hidupin. Kalau mau ngidupin, sama nih. Nah, gue hidupin ya, biar denger nih. Putar kontak, nyala, starter deh. Mana sih? Oh, pencet dulu. Nah. Ngaco kan?
kurang lebih seperti itu. Jangan lupa tadi ya, like, comment, share, sama subscribe. Juga lihat di TikTok, di IG, sama kalau lo mau WA gue, DM aja, nanti gue kasih WA-nya. Kali aja lo mau bikin kayak begini lagi biar lebih jos. Dan nantikan episode dia riding di aspal dalam waktu dekat. Gue pamit deh, dah.